FIFA umumkan pengadil lapangan laga panas Indonesia versus Bahrain. Tim Inggris jadi tujuan utama Dean James. Bocoran jadwal sumpah WNI 3 punggawa baru skuad Garuda. Kerugian timnas Indonesia jika jadikan JIS sebagai kandang utama. Pusrek di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bocoran jadwal sumpah WNI 3 punggawa baru skuad Garuda. Pimpinan rapat Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani membocorkan jadwal sumpah Emil, Dean James, dan Joy Pelopessy sebagai warga negara Indonesia. Kemarin siang, Komisi 10 DPR RI membahas proses naturalisasi 3 pemain keturunan yang diharapkan tersedia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain pada tanggal 20 dan 25 Maret mendatang untuk kualifikasi Piala Dunia. Prosesnya sendiri perlu dikebut karena tenggat waktu untuk pendaftaran pemain ditetapkan hingga tanggal 10 Maret mendatang. Menurut lalu Hadrian Irvani selaku pimpinan Komisi 10 DPR RI, Emil Audero beserta Dean James dan Joy Pelopessy bisa disumpah dalam waktu 5 hingga 7 hari setelah rapat di lembaganya. 5 hari dari sekarang artinya tepat di tanggal 10 Maret. Meski sangat mepet, lalu Hadrian optimis bisa tepat waktu. Sebelumnya, Kevin Dix juga disumpah sebagai WNI dalam waktu yang mepet sebelum laga kontra Jepang dan Arab Saudi pada November lalu. Di sisi lain, Erick Thohir mengatakan pihaknya akan teliti soal proses naturalisasi tersebut. Sebab, dia mengaku enggan mendapatkan masalah kemudian hari jika naturalisasi tersebut tidak sesuai dengan aturan FIFA. Dengan demikian, dia percaya program Garuda Mendunia bisa menjadi acuan timnas Indonesia ke depan. Kerugian timnas Indonesia jika jadikan JIS sebagai kandang utama. Meski banyak dari netizen dan PSSI menginginkan pemindahan lapangan dari Stadion Gelora Bung Karno ke Stadion JIS, namun keputusan tersebut bukan tanpa ancaman dampak negatif. Berikut beberapa kerugian yang perlu dipertimbangkan andai timnas Indonesia berkandang di JIS. 1. Keterbatasan kantung parkir dan transportasi. Daya tampung parkir JIS hanya mampu menampung 800 kendaraan roda 4, jauh dari kebutuhan stadion berkapasitas 82.000 penonton. Selain itu, akses transportasi umum dan infrastruktur jalan di sekitar stadion belum memadai, menyulitkan mobilitas supporter. 2. Akses masuk yang terbatas. Saat ini, stadion hanya memiliki satu pintu akses masuk yang dapat menyebabkan antrian panjang dan memperlambat arus masuk keluar penonton. Selain itu, plafon stadion yang terlalu rendah membuat bus tim tidak dapat memasuki area yang telah ditentukan, sehingga harus berhenti di area umum yang bercampur dengan penonton. 3. Area drop-off yang kurang ideal. JIS belum memiliki area khusus drop-off untuk tim, ofisial, dan perangkat pertandingan. Seharusnya, tersedia zona yang terpisah dan aman dengan pagar pengaman serta ketinggian yang cukup agar bus tim dapat masuk tanpa hambatan. Dengan kendala-kendala ini, PSSI perlu mempertimbangkan solusi atau opsi stadion lain yang lebih sesuai untuk mendukung timnas Indonesia. FIFA umumkan pengadil lapangan laga panas Indonesia versus Bahrain. Pecinta sepak bola Indonesia tentunya ada sedikit trauma menyoal wasit dalam laga melawan Bahrain dalam beberapa waktu lalu. Kali ini, FIFA resmi umumkan beberapa nama wasit yang akan memimpin laga timnas Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, timnas Indonesia
akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 25 Maret. Namun sebelum bertanding melawan Bahrain, Timnas Indonesia akan lebih dahulu menghadapi Australia. Kedua tim akan bermain di Stadion Football Sydney pada 20 Maret mendatang. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi 3 klasmen sementara grup C dengan 6 poin. Dua laga ini pun menjadi laga debut bagi pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. FIFA pun telah menunjuk jajaran wasit yang akan memimpin laga ini. 4 wasit dari Tajikistan dan 2 wasit VAR dari Uni Emirat Arab akan masuk dalam jajaran wasit yang akan memimpin pertandingan. Gulmurodi Sadulo akan didampingi oleh 2 asisten wasit asal Tajikistan, Hasan Karimov dan Fahrod Kuralov, serta wasit keempat, Sayedjon Jainidinov. Selain itu, 2 wasit asal Uni Emirat Arab akan menjadi wasit bagi VAR dan AVAR. Kedua wasit tersebut adalah Mohamed Obaid Kadim dan Omar Al-Ali. Meski baru berusia 34 tahun, Gulmurodi sudah hatam berbagai kompetisi internasional di Asia. Dia pernah memimpin pertandingan internasional di Asia dari mulai Piala Asia U23, AFC Champions League Elite, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Inggris jadi tujuan utama Dean James. Pemain naturalisasi baru skuad Garuda Dean James nampaknya ingin merambah pengalaman yang lebih jauh lagi. Bermain di Liga Belanda, Dean James bermimpi bisa bermain di Liga Inggris. Dean James saat ini mulai mendapatkan tempat reguler bersama Go Ahead Eagles dengan tampil dalam 19 laga dengan kontribusi 1 gol dan 3 assist di Liga Belanda. Bermain dengan timnya saat ini, ia pun mempunyai misi bisa mendapatkan tempat utama di sana. Selain itu, ia pun berharap bisa menambah koleksi assist dan bisa semakin berkembang. Dia juga ingin membantu timnya menambah poin penuh yang saat ini sedang bersaing di papan tengah klasmen. Hal ini tentu bukan sesuatu yang mustahil karena dia sudah mulai mendapatkan kepercayaan di klub. Masih berusia 24 tahun, sang pemain masih memiliki waktu untuk bisa berkembang. Tentunya, hal tersebut butuh kerja keras karena persaingan di Belanda saat ini semakin ketat. Mimpi bermain di Liga Inggris pun menjadi tujuan utama bek kiri Go Ahead Eagles itu. Namun saat ini masih butuh proses agar kesempatan tersebut bisa datang. Di sisi lain, hadirnya Dean James di Timnas Indonesia nanti akan jadi pesaing ketat di posisi bek kiri yang saat ini diisi oleh Pratama Arhan dan Calvin Verdong. Dengan banyaknya pengalaman yang ia miliki, mimpinya untuk bermain di Liga Inggris bisa jadi sangat mungkin.